pertama kalinya pemilu legislatif akan dilakukan bersamaan dengan pemilihan presiden. Pembahasan pertama yang akan dibahas adalah pengertian demokrasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian demokrasi ialah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Secara etimologi, demokrasi terdiri dari dua kata bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang bermakna kekuasaan. Istilah demokrasi mulai berkembang pada pertengahan abad ke-5. Sementara itu, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20. Kala itu, Indonesia masih dijajah oleh Belanda, namun pemikiran terkait demokrasi modern dari Barat telah merambah masuk ke Indonesia. Definisi demokrasi menurut para ahli, yang pertama, Kranenburg mendefinisikan demokrasi sesuai dengan pengertian dasarnya, yaitu pemerintah rakyat. Kedua, Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ketiga, Henry Bertram Mayo. Menurut Henry, dalam menjalankan sistem politik demokratis, pemerintahan yang mengambil suatu kebijakan umum ditetapkan oleh kebanyakan dari wakil rakyat dan diawasi secara efektif oleh masyarakat atau rakyat. Yang keempat, Harris mendefinisikan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan rakyat karena kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan hak asasi manusia bagi rakyat untuk memerintahkan, untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk pemerintah. Kelima, Aristoteles mengartikan demokrasi sebagai suatu kebebasan atau prinsip demokrasi, yaitu kebebasan. Oleh karenanya, melalui kebebasan, setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Ia mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Tujuan demokrasi yang pertama adalah kebebasan untuk berpendapat, yang kedua mendorong masyarakat untuk aktif dalam pemerintahan, yang ketiga menciptakan keamanan dan ketertiban, yang keempat mencegah perselisihan, dan yang kelima membatasi kekuasaan pemerintahan. Demokrasi merupakan pilihan terbaik bagi suatu sistem pemerintahan karena dapat mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat yang beragam. Selain itu, demokrasi juga dapat menjadi suatu wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua masyarakat. Selanjutnya ada fungsi demokrasi. Fungsi demokrasi yang pertama memberikan kekuatan pada sistem politik untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Yang kedua, memberikan kebebasan bagi setiap individu sebagai warga negara untuk aktif dan ikut serta di dalam politik. Yang ketiga, memberikan perlindungan hak asasi kepada warga negara. Dan yang keempat adalah menghasilkan aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa memandang jabatan atau apapun. Dampak positif demokrasi. 1. Rakyat bebas mengeluarkan suara. Segala bentuk dukungan, kritik, dan pendapat bisa disampaikan kepada pemerintah yang sedang memimpin pada waktu tersebut. 2. Musyawarah semakin terasa. Pada daerah yang belum tersentuh oleh individualisme, berbagai persoalan atau permasalahan yang ada masih diselesaikan dengan cara kekeluargaan. 3. Tidak ada lagi pemerintahan otoriter. Kita patut bersyukur karena Indonesia termasuk ke dalam penganut paham demokrasi. Jika tidak, Indonesia dapat hancur karena kekuasaan yang dapat diselewengkan dengan sangat mudah. Selanjutnya yaitu dampak negatif demokrasi. Yang pertama, aksi demo berlebihan. Kebebasan berpendapat kadang diartikan berbeda oleh sebagian masyarakat. Sebagian masyarakat masih belum paham oleh konsep penyampaian pendapat yang baik tersebut. Demo atau orasi sepertinya merupakan jalan yang harus dilakukan bagi mereka. Yang kedua, dibelinya suara rakyat. Seperti pepatah bilang, uang bisa membeli segalanya. Tergait klise, tapi contoh nyatanya bisa kita temukan di sekitaran kita, terutama dalam segi politik. Uang kini bisa membeli suara rakyat. Untuk itu, ada dari sebagian masyarakat yang disebut sebagai pendukung musiman. Dalam perkembangan sejak kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia merupakan negara demokrasi yang diyakini menjadi sistem terbaik yang dapat digunakan oleh negara untuk menyerap kehendak rakyat menuju kehidupan yang lebih baik. Hingga saat ini, demokrasi tidak dapat dipisahkan dari pemilihan umum dan pemerintahan.
Namun, demokrasi yang diperkirakan pembawaannya sebagai suatu sistem yang tepat dalam melahirkan pemimpin atau kepemimpinan untuk kesejahteraan rakyat semakin lama semakin jauh dari harapan, penuh dengan permasalahan dan berdampak buruk bagi seluruh makhluk alam. Demokrasi yang dihelat melalui pemilu ataupun pilkada sejauh ini justru hanya menghasilkan dampak buruk dalam seluruh lapangan kehidupan. Terlebih pada era reformasi tahun 1999 sampai 2020 yang paradoks awalnya diprediksi menyelamatkan, justru malah semakin membuat kehidupan masyarakat terpuruk. Isu-isu politik yang bermotif kepentingan publik atau kepentingan individu hanya untuk kekuasaan sementara justru menghilangkan dimensi pendidikan, literasi, dan kualitas demokrasi. Secara umum, terjadi perubahan isu yang dominan dalam setiap pemilu sejak 1999 sampai 2019, di mana perubahan tersebut mengikuti situasi lingkungan yang berkembang pada saat itu. Tahun 1999, isu dominannya adalah reformasi atau perubahan, yaitu perubahan dari sistem politik Orde Baru yang tertutup atau anti-demokratis menuju sistem politik yang reformis dan demokratis. Perubahan-perubahan tersebut seperti perubahan Golkar menjadi parpol, terjadinya perubahan kebijakan pro-reformasi 1999 sampai 2004, lalu menangnya PDIP mengalahkan Golkar, dan naiknya kaum reformis ke tampuk kekuasaan. Dan yang terakhir, otonomi daerah atau manajemen dan efisiensi sumber daya manusia atau alam, lokal, dan demokrasi lokal. Dan di tahun 2004 sampai 2009 disebut sebagai tahun perebutan kekuasaan dengan menguacak kembali politik uang dan calon berlatar militer seperti pencalonan SBY sebagai presiden. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang isu politik yang terjadi pada tahun 2014 sampai 2019. Pada tahun 2014 sampai 2019, Jokowi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, yang mana di tahun 2014 sampai 2019 ini terdapat isu politik seperti terjadinya politik uang, perebutan kekuasaan, pemanfaatan birokrasi, terjadinya politik identitas, terjadinya politik agama, dan masih banyak lagi isu-isu politik yang terjadi pada masa kepemimpinan Jokowi di tahun 2014 sampai 2019. Selanjutnya, pada tahun 2020, terdapat 5 isu aktual yang muncul dalam demokrasi kita, utamanya dalam pelaksanaan Pilkada 2020 yang diselenggarakan oleh KPUD di 271 provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Isu-isu itu diantaranya adalah yang pertama, isu tentang politik dinasti, kedua, isu tentang politik petahana, ketiga, isu tentang politik identitas, keempat, isu tentang pemilu 2020 di tengah pandemi, dan yang kelima adalah isu politik uang dalam pilkada. Saya akan memberikan contoh tentang isu-isu politik tersebut. Yang pertama, isu tentang politik dinasti, yaitu majunya Gibran dan Bobi Nasution ke pilkada pada tahun 2020. Yang kedua, isu tentang politik petahana. Petahana adalah istilah bagi pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat. Contohnya yaitu pemanfaatan dana atau bansos COVID-19 oleh petahana tersebut. Yang ketiga, isu tentang politik identitas. Contoh politik identitas SARA tetap menguat. Yang keempat, isu pemilu 2020 di tengah pandemi. Contohnya pemilu di tengah pandemi yang menguntungkan partai besar. Prediksi anjloknya partisipasi pemilih. Yang kelima, isu politik uang dalam pilkada. Contohnya pada tahun 2020, kasus-kasus politik uang pilkada DKI masih seolah-olah menjadi tren.
every day.